Ada lagi? Jadi hari ini topiknya permasalahan struktur, identifikasi dan penempatan struktur. Ada lagi teman-teman? Cuma satu orang aja tadi yang mampu menjawabnya. Ada lagi? Metode distribusi momen. Nah, metode distribusi momen. Tadi kan metode di cross sama distribusi momen sama nggak kira-kira itu? Sama ya? Sama ya, Pak? Sama, Pak. Sama ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi jangan dilupakan. Nah, pertama kita lihat dulu sekilas tentang metode-metode dalam struktur, analisa struktur, analisa struktur. Nah, dalam menganalisis struktur bangunan membutuhkan langkah-langkah yang prosedural pastinya ya, ketika bangun bersama. Nah, metode-metode yang digunakan untuk menganalisis struktur bangunan. Nah, biasanya pemilihan metode analisis itu sangat bergantung pada jenis rangkanya. Jadi rangka apa? Rangka baja, rangka beton, rangka bertingkat ya, dan derajat ketentuannya ya. Nah, setiap bangunan memiliki rangka struktur. Rangka bangunan sendiri adalah bentuk struktur yang paling dijumpai. Salah satunya adalah rangka beton bertulang bertingkat atau reinforcement multi-story frame yang biasa kita gunakan. Atau juga ada yang rangka baja, yang juga dia bertingkat. Nah, lalu apa saja metode yang dapat atau yang digunakan dalam proses struktur? Pertama, metode gaya. Nah, kalau teman-teman bisa di ansur 2 itu, ansur 2 ya, kita kan ada ansur 3, kan ada namanya metode gaya atau force method ya. Biasanya metode gaya atau force method ini misalnya apa namanya, dihitung, nggak tahu teman-teman masih ingat nggak, sambil dibuka juga nanti ya ansur satunya, ansur 2 nya dipakai untuk menghitung gaya dalam atau internal force. Gaya dalam apa sih teman-teman? Gaya dalam apa sih? Gaya dalam apa yang termasuk pada, ada gaya dalam apa aja? Ada yang tahu? Nah, ini mungkin dicatat nih ya. Pada saat saya tanyakan gaya dalam apa, harus apa? Yang satu apa? Gaya dalam? Gaya dalam apa? Gaya dalam apa aja? Momen. Momen. Terus satu lagi apa lagi? Apa? Gaya lintang, Pak. Gaya lintang. Satu lagi ya? Gaya normal, Pak. Gaya normal. Oke. Nah, gaya normal apa sih gaya normal? Very good, very good. Oke, gaya lintang vertikal ya. Momen adalah ya, momen ya. Lintang. Oke. Nah, kemudian ada reaksi pada struktur tak berdiri. Nah, metode ini memiliki sebutan lain dengan metode fleksibilitas atau deformasi konsisten. Jadi teman-teman bisa cek. Nah, metode ini sangat cocok sekali untuk mengenai bingkai statis yang tak tentu dengan satu lantai atau story ya, story, short, story kayaknya, story ya, story, story. Itu benar bang bahasanya, benar nggak bahasanya? Story. Betul. Ya, jadi intinya satu lantai ya.
Jadi ya, hanya credit billing. So, so jadi apa? Oke, dan geometri tergabung gaya uji. Nah, di sini penggunaan metode gaya dalam kasus struktur juga itu mencari nilai derajat ketidaksesuaian degree of interdependency. Hal ini karena tidak diketahui dalam metode gaya adalah gaya dan yang pertama itu. Yang kedua adalah metode perpindahan. Berbeda dengan metode gaya yang diketahui, di metode perpindahan atau displacement method adalah dupleksi dan rotasi. Jadi teman-teman nanti kan metode perpindahan itu nggak salah sama dengan conjugate beam ya, sama dengan conjugate beam. Bagaimana kita memisalkan balok di real beam itu menjadi beban di real beam ya. Momen di real beam itu menjadi beban di conjugate beam. Itu juga salah satunya untuk apa namanya. Nah, yang pertama itu ada 3 di sini metode ini. Perpindahan itu yang pertama metode slope deflection method. Metode ini dapat untuk bisa balok dan rangka statis tertentu dan tak tentu ya. Bedanya statis tertentu dan tak tentu apa bedanya teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masih ingatkah? Ada yang tahu? Lebih dari 3 gaya, Pak. Oke, 3 reaksi ya. 3 reaksi ya. Nah, pada metode ini penyebab deformasi disebutkan adalah beban lenturnya. Beban lentur ya. Deformasinya terjadi karena beban lentur. Dengan pengaruh tegangan aksial dan tegangan geser diametrik. Semua sambungan rangka diasumsikan rangka kaku. Semua antar sambungan tidak sama. Itu untuk yang slope deflection method. Nanti teman-teman boleh juga nanti tinggal diklik aja nih ya metodenya ini lagi diingatkan lagi ya. Kemudian ada yang moment distribution, tadi udah dijelasin juga teman-teman ya, moment distribusi momen ya, metode distribusi momen atau moment distribution method. Jadi metode ini diasumsikan menjadi sambungan tetap berupa metode aproksimasi berturut-turut yang dapat dilakukan pada setiap tingkatan akurasi ya. Jadi nanti ada apa namanya iterasi 1, 2, 3, 4 ya, ya. Jadi nanti ada berapa kali iterasi, jadi dapatkan nanti mendekati 0,00 berapa gitu ya, nanti dibuktikan dapatlah nilainya masing-masing berapa nilai momen primernya. Kalau teman-teman nanti belajar lagi yang di struktur apa analisis struktur 2 nya ya, nanti tingkatan akurasi ya, atau ada iterasi nanti ada berapa kali perhitungan ini maksudnya gitu yang diinginkan. Setiap sambungan membuka dan mengunci secara beruntun. Momen internal sambungan distribusi dan diseimbangkan hingga sambungan berputar ke posisi yang semula. Nah, kemudian yang untuk metode perpindahan tadi itu juga ada metode kekakuan langsung atau direct stiffness method. Di sini metode kekakuan langsung merupakan metode sistematik. Nah, ini kita belajar jadi metode kekakuan. Jadi bagaimana kita nanti menganalisa dari struktur tadi dengan ini tadi metode matriks. Metode ini dirumuskan dalam persamaan keseimbangan hubungan matriks tunggal. Persamaan perpindahan sendi bebas dapat dipilih secara otomatis dari matriks sistem. Nah, ini jadi ada 3 tadi, metode slope deflection method, moment distribution method, dan direct distribution method. Kemudian ada metode perkiraan. Ketiga tadi contoh daripada metode-metode yang juga metode perkiraan, analisa dengan metode perkiraan atau approximate method berguna untuk menentukan gaya dan momen. Gaya
gaya dan momen di elemen struktur yang berbeda, Pak, dan mendalam untuk mendapatkan desain awal. Desain awal bisa dengan desain detail hingga desain berhasil dengan sempurna. Nah, dalam analisa metode perkiraan dilakukan dengan membuat asumsi struktur secara realistis. Nah, untuk analisa rangka yang berhubungan vertikal menggunakan titik belok, sedangkan untuk metode portal atau cantilever dipakai untuk rangka yang menerima beban horizontal. Nah, ini contohnya real structure-nya seperti ini. Mungkin perkiraannya akan seperti ini ya, artinya ada gaya tahanan di masing-masingnya. Jadi seolah-olah nanti di sini ada yang beban P, beban horizontal yang bekerja gitu ya, di lantai 2 misalkan, berarti nanti akan ada gaya lawan yang akan ditimbulkan dari kolom masing-masing, kolom 1 dan kolom 2 nya. Jadi akan ada gaya perlawanan yang besar, ibaratnya dengan beban P tadi nanti di masing-masing kolom itu memberikan perlawanan untuk kan ini nanti kan jadi ada displacement-nya ya teman-teman, displacement-nya yang terjadi, benar nggak? Displacement, dia akan bergoyang ke sana, benar nggak? Dengan dia akan bergoyang ke sana berarti struktur itu harus punya kekakuan untuk menahan daripada gaya P. Ya. Nah, di sini modal metode portal dipakai untuk menganalisa bingkai beban horizontal. Asumsi dipakai untuk metode portal adalah sebagai berikut: titik belok terletak di tengah-tengah ketinggian setiap kolom. Nah, jadi selalu dia titik pusat kekuatannya ada di sini, di tengah kolomnya, pusat masanya dia. Begitu juga dengan balok. Kalau dia misalkan dia bebannya vertikal, dia di sini pusat masanya. Titik belok tertentu di pusat setiap balok sama. Tegangan geser horizontal terbagi di antara setiap kolom ya, dengan dasar bahwa setiap kolom interior membentuk 2 kali lipat kolom eksterior. Ini asumsi. Cukup jelas teman-teman? Cukup jelas? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih mengikuti ya? Oke, kemudian ada metode cantilever. Jadi metode ini berlaku untuk sistem struktur tinggi, tingkat tinggi ya, dengan asumsi bahwa tingkat infleksi terjadi pada titik tengahnya atau midpoint setiap gelagarnya. Kemudian tingkat infleksi terjadi pada ketinggian titik tengah atau mid height-nya setiap kolom. Pada tingkat tertentu atau story, intensitas tegangan yang sebanding dengan jarak horizontal dari pusat gravitasi setiap kolom. Asumsinya. Oke, ini metode point infleksi, metode inflection method. Metode ini dipakai untuk mengatur rangka dengan beban virtual. Setiap bingkai direduksi menjadi beban statis tertentu dengan cara menambahkan titik infleksi yang memadai. Perlawanan setiap rangka distribusi secara merata. Metode ini mengasumsikan titik infleksi terletak di 0,1 betangan kuat, sehingga pada saat desainannya di 0,1 L ini sangat dipentingkan ya. Oke, itu kemudian ada juga metode Kani method yang berasal dari seorang yang bernama Gusman Kani 1940. Nama metode Kani metode zero Kani correlation. Ini melibatkan distribusi momen tetap yang tidak diketahui dari komponen struktur bergerak supaya mengikuti kondisi kontinuitas ya, tereng perpindahan. Nanti teman-teman bisa lihat metode fitur menarik dari metode ini adalah shape correction. Sampai itu pada sistem iterasi dapat dikoreksi pada langkah selanjutnya. Ini beberapa ya metodenya teman-teman ya. Oke, teman-teman
bisa juga nanti tambahkan lagi mungkin di nanti pas reviewnya, nanti teman-teman bisa kira-kira dicatat kayaknya enaknya di sini lebih detail lagi tentang hal-hal ini, mungkin dengan contohnya boleh ya teman-teman ya, metode KAN itu seperti apa, contoh sederhananya mungkin boleh dimasukkan. Oke, yang kedua kita masuk di penggunaan komputer untuk mereka sipil. Sama ada bantuan apa namanya software yang dipakai untuk kita merencanakan atau merekayasa suatu bangunan. Nah, biasanya yang pertama kita ada dikenal dengan nama AutoCAD. AutoCAD adalah aplikasi AutoCAD ya. AutoCAD ini aplikasi untuk menggambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, mungkin beberapa teman-teman mungkin udah menguasai juga ya. Ada banyak kan di sini Indonesia. AutoCAD sudah mulai mahir atau gimana? Minimal 2D. Sudah? Ada yang drafter di sini? Ada yang drafter? Ada? Ada. Ada Pak. Ada kan? Ya. Oke. Pemrograman ya. Jadi AutoCAD ini penting ya. Di sipil saya sampai kursus juga ya. Mengambilkan beberapa program AutoCAD, SAP, RAD. Jadi bagaimana kita nanti di sini dengan program AutoCAD ini komputer design membantu pembuatan modifikasi analisis atau mengoptimalkan desain. Kita juga bisa ambil dari AutoCAD ini kan bisa menghitung volume ya, volume pekerjaan juga bisa langsung di ini ya, di record di Excel ya, bisa di import ya langsung ya, di export ya ke Excel ya berarti ya. Bisa nggak teman-teman? Bisa ya. Kebutuhan materialnya ya, kebutuhan volume materialnya ya, volumenya ya, bisa ya. Pernah nggak? Belum pernah ya teman-teman ya. Saya belum pernah Pak. Belum pernah ya. Soalnya itu kan bisa ketahuan tuh berapa misalnya slotnya, berapa volumenya kan bisa ketahuan kan, berapa panjangnya, meterannya berapa gitu, fondasinya berapa gitu ya, bisa. Oke, itu sebenarnya ya, dan semua komunikasi bangunan kita ya dengan SAP ya, gambar kerja dan sebagainya, juga mandor kerja juga dengan pakai. Oke, itu terus kemudian kita ada juga yang SAP 2000. Di sini salah satu software yang digunakan SAP 2000 membantu dalam mengerjakan perencanaan struktur bangunan, yaitu menghitung momen, bintang tadi geser ya, mekanika teknik lah ya. Pada struktur bangunan menghitung konstruksi baja, kolom, balok, plat, di SAP 2000 bisa mengerjakan struktur jembatan, menara, BTS gitu ya. Nah kemudian ada Hekras, itu program aplikasi untuk memodelkan aliran sungai dan sipil air ya, hidrolika ya. Nanti di sini ada Hekras biasa gitu. Nah, biasanya sih untuk yang analisis sistem dibuat oleh hidrologic engineering center, salah satu divisi dalam Institut Water Resource di bawah US Army Corps of Engineers. Ini model satu dimensi aliran permanen maupun tak permanen. Jadi bagaimana nanti kita menghitung nih, memodelkan aliran sungainya, pastinya nanti debit airnya dan sebagainya. Saya belum pernah pakai sih, data saya struktur. Kemudian ada etap juga teman-teman ya, jadi SAP tadi temannya etap, ada StatPro juga bisa. Ini semua perangkat untuk mengerjakan pemrograman sipil. Kebetulan saya punya satunya program-programnya, jadi etapnya di SAP. Kemudian ada Plaxis teman-teman ya, ini buat pengetahuan aja, aplikasi yang ilmu geotek. Ada yang mau masuk geotek nanti lebih ke tanah, mekanika tanah?
nanti banyak di Fluxys. Informasi perihal stabilitas lereng baik untuk mencegah longsor. Ini salah satu lebih ke stabilitas lereng. Nah, kemudian ada AutoCAD SQL 3D, SketchUp ya, terus ada 3D. Ada yang bisa nih teman-teman SketchUp? 3D Max ada? Ada yang bisa? Ada? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Dan coba Coba. ini Tommy, Mas Tommy yang bisa SketchUp sama ini, siapa tahu nanti ada ini ya, bisa diinformasi ke saya. SketchUp 3D Max ya, bisa ya teman-teman ya. Oke, di SketchUp ini pemrograman aplikasi berbasis desain gambar model 3D ya. Ini lebih ke arsitek ya, jadi lebih ke SketchUp ini lebih ke memodelkan bagian interiornya yang menarik ya, bagian dalamnya, lemarinya mau seperti apa, bahkan mungkin pintunya modelnya mungkin pakai kayu atau pakai apa, sudah bahannya bisa dikasih informasinya di situ ya. Jadi di situ ada kitchen setnya seperti apa, meja barnya gimana, spring bednya gimana, bisa dimasukin semua. Jadi ini cukup menarik, terutama untuk marketing, membuat apa namanya, kalau misalnya jual rumah apa gitu harus dikasih dulu ya prototype-nya, apa modelnya, model dari unit itu gimana sih nantinya ya, kamar mandinya seperti apa, aksesorisnya seperti apa. Berikut juga 3D Max juga sama ya, jadi memodeling render ya. Nanti biasanya sih kalau seperti yang set plan perumahannya ya, misalnya ada 10 unit, 20 unit, nanti tamannya seperti apa di situ ya kan. Ini juga ada yang bisa ya 3D Max. Ada nggak yang modeling render ini, ada? Bisa. Ada yang bisa? Ada yang bisa, teman-teman? Ada yang bisa? Ada? Belum ya? Belum? Belum. Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Udah, berarti yang SketchUp sama AutoCAD aja nanti ya, berarti ya. Oke. Oke, berikutnya kita masuk di jenis struktur rangka. Apa dimaksud dengan struktur rangka bangunan? Ada yang tahu? Rangka bangunan apa sih? Ada yang tahu rangka bangunan? Apa? Profil struktur dari bangunan, Pak. Apa? Rangka bangunan itu bagian-bagian penyusun bangunan ya? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini ya, berarti ya? Balok kolam berangkat. Ya, betul. Bagian-bagian rangka atau rangkaian dari suatu bangunan, atau misalnya kayak kita tubuh itu berarti ada penyusunnya. Berarti ada tulang belakang, tulang apa lagi mas? Tulang kepala, misalnya gitu gampang ya. Tulang bahu, tangan, tulang betis. Nah, kalau di sini berarti rangkaian seluruh bangunannya berarti ada balok, kolom, dan rangka atap ya. Plat gitu sama ya berarti ya. Plat, tangga gitu. Nah, suatu bangunan sendiri memiliki karakteristik sebagai bagian konstruksi yang menghadap menopang ya, beban yang diterima dari bangunan. Nah, beban umumnya yang apa meliputi apa aja berat bangunan itu sendiri. Kemudian beban hidup, beban ini beban berat bangunan sendiri, beban matinya ya, seperti orang, barang, serta beban cuaca seperti angin dan gempa. Nah, kemudian pada dasarnya suatu bangunan digunakan sebagai bagian yang mendukung elemen konstruksi lainnya seperti interior, arsitektur bangunan, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa struktur bangunan juga punya peran besar dalam mengendalikan getaran yang terjadi di dalam gedung. Karena getaran itu terjadi karena aktivitas di dalam gedung yang cukup tinggi, seperti aktivitas orang dan barang.
atau faktor dari luar, getaran bisa muncul karena adanya gempa bumi. Struktur bangunan bertingkat pada umumnya ditujukan gunanya untuk orang yang banyak ya. Seperti apa? Seperti apartemen, hotel, gitu ya. Atau senawa, tsunami, senawa ya. Apa namanya? Gitu ya. Menjaga struktur, kondisi cuaca apapun, memastikan bangunan tidak runtuh akibat beban yang terlalu berat. Nah, fungsi bangunan yang terakhir adalah menjaga kestabilan gedung pada saat terjadi perubahan cuaca atau keadaan lingkungan. Nah, jenis-jenis struktur bangunan gedung bertingkat tinggi yang paling baik ya. Ada yang tahu jenis bangunan gedung bertingkat mana yang paling baik atau yang umum di Indonesia sendiri apa teman-teman? Ya kalau saja sekarang yang masih populer adalah struktur getah bertulang ya. Struktur getah bertulang karena pertama lebih secara materialnya di alam itu gampang atau mudah ditemui ya, ya kan, dibandingkan dengan baja ya. Walaupun baja secara erection juga lebih gampang sebenarnya, cuma kalau untuk high res sementara saya lihat sih jarang, lebih banyak ke bangunan pabrik. Untuk high res building sih jarang, dan pasti nilai value daripada harganya juga masih mahal. Nah, beberapa jenis struktur bangunan dapat digunakan dalam pembangunan gedung yang sudah dijalankan. Kebutuhan bangunannya agar tak salah memilih dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan bangunannya. Maka kita lihat dulu di beberapa rangkanya, sistem rangka dan masa struktur. Pertama itu rangka pemikul momen. Jadi biasanya untuk gempa, rangka pemikul momen adalah jenis struktur bangunan terdiri dari rangka baja atau bertulang. Struktur itu desain untuk menahan beban terutama terjadi akibat faktor luar gedung seperti pada saat gempa atau angin kencang. Jadi makanya nanti ada rangka pemikul momen khusus ya, yang biasa PMK, nanti ada yang menengah, ada yang biasa, ada yang apalagi yang satu lagi menengah, biasa, sama satu lagi, ada yang tahu rangka pemikul momennya? Ada jadi ada SRPMK, apalagi SRPMB, apalagi teman-teman, apa aja jenisnya? Khusus, menengah, sama yang biasa. Ada yang tahu itu teman-teman, atau baru tahu atau gimana? Ada? Nanti SRPMK itu munculnya nanti dikondisikan dari tingkat wilayah ya, wilayah gempanya dari masing-masing daerahnya. Apakah dia tinggi, khusus atau biasa atau di ini. Jadi dikhususkan berdasarkan lokasi pembangunannya di mana. Misalkan dia di Palu, ya gempanya berapa gitu ya. Atau misalkan dia sering gempanya tinggi, nanti di PUPR nanti bisa ketahuan wilayah. Nah, kemudian ada rangka pemikul momen ini. Pemikul momen biasa digunakan pada bangunan gedung bertingkat tinggi memiliki bentuk persegi panjang, contohnya hotel bertingkat dan masih banyak lagi. Kelebihan dari rangka pemikul momen adalah menahan beban momen yang
ada bangunan dengan efektif dan efisien, menahan beban vertikal maupun horizontal. Nah, rangka pemukul momen juga dapat dibangun dengan waktu lebih cepat, relatif mudah. Nah, cuma di sini ada kelemahannya, dapat terjadi keretakan, itu pasti sama kolom balok, dapat menggunakan kekuatan dalam. Oke, kemudian ada rangka pemukul geser. Geser di sini adalah jenis struktur bangunan yang terdiri dari rangka baja dan beton, dirancang menahan beban kondisi seperti pergeseran tanah ya. Rangka pemukul geser cocok digunakan untuk bangunan gedung bertingkat tinggi seperti mal atau pusat perbelanjaan. Rangka pemukul geser itu dapat menahan beban lateral. Beban lateral apa sih teman-teman? Beban lateral apa? Ban yang searah, Pak. Kenapa? Beban lateral apa? Gak usah takut. Beban lateral apa? Beban lateral, beban yang Arah bekerja batang arahnya horizontal ya. Beban lateral itu sama dengan beban horizontal, beban gempa ya. Oke ya. Jadi apa? Beban lateral dengan baik sehingga membuat dengan stabil. Selain itu untuk yang rangka pemukul geser penting penggunaan ruang yang efisien karena tidak membutuhkan kolom di tengah. Nah, contohnya apa sih sebenarnya pemukul geser ini teman-teman? Ada yang tahu nggak strukturnya? Contohnya, misalnya, yang untuk mengakomodasi beban lateral apa sih biasanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Strukturnya apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Ini geser ya, geser atau rangka bracing ya, sebagai pengaman. Ya, benar nggak? Geser. Dan teman-teman harus ini ya, mulai aktif ya teman-teman ya. Yang kalau perlu ada yang tidak diketahui langsung dicatat tuh ya. Langsung dibuat satu. Firewall, Pak. Hah? Kenapa? Kenapa mas? Firewall. Shear wall, betul. Shear wall itu bahasa Inggrisnya geser. Kemudian ada struktur beton bertulang. Struktur beton bertulang merupakan jenis struktur bangunan yang paling umum digunakan ya untuk bangunan tingkat tinggi. Ini mix lah antara beton dan tulangan. Kemudian di sini beton bertulang digunakan untuk bangunan yang memiliki bentangan lebar seperti jembatan, infrastruktur lainnya yang membutuhkan kekuatan daya tahan tinggi sebab beban di atas besar. Jenis struktur pada jenis struktur ini baja bertulang berfungsi sebagai apa? Tahanan apa? Kalau untuk yang bertulang baja kuat terhadap apa? Beton terhadap apa? Baja terhadap tarik, beton terhadap tekan. Nah, di sini baja tulangan biasanya ditempatkan di dalam beton pada posisi yang sudah ditentukan sesuai dengan sebelumnya. Sehingga ketika terjadi beban tarik pada struktur, baja tulangan akan menahan beban karena dari sudut tadi agar beton tidak tertekan atau pecah. Kemudian ada juga yang keempat, struktur komposit. Di sini juga sama. Nah, biasanya ada kombinasi antara beton dan baja dan kayu juga. Nah, struktur ini biasanya kelebihan masing-masing bahan menciptakan struktur yang kokoh. Beberapa ada misalkan dia misalkan contohnya apa mas? Kalau yang komposit biasanya ada yang tahu nggak? Misalnya apa nih? Misalkan dia platnya plat Serat beton. karbon. Serat karbon. Apa ada lagi? Apalagi? Misalnya dia plat lantainya pakai beton, baloknya pakai baja, kan? Bisa ya? Atau misalnya baloknya pakai balok kayu. Terus kemudian apa namanya platnya bisa dari beton, ya kan? Atau baloknya dari baja bisa, dari beton bisa, platnya dari baja bisa juga kan? Apalagi teman-teman bisa?
ya. Jadi di mix struktur pemikiran momen ya. Kemudian kalau komposit sih jarang ya dipakai untuk yang ini, sebenarnya lebih ke arah-arah yang kompleks saja ya. Kalau untuk yang high res building sih kemungkinan kalau komposit ini agak susah, mahal gitu. Nah, biasanya pemanfaatan sistem komposit ini jarang ya, untuk panel dinding maupun lantai atau bangunan sebagai rangka penunjang ini jarang sih. Tapi biasanya sih mereka lebih ke additional aja ya, jadi kayak seperti itu tadi hanya alat lantai, balok gitu. Apalagi misalkan Fasad Pak juga Pak. apa Fasad Pak. fasad, betul, fasad Dinding bisa. fasad biasanya Bisa, komposit. betul fasad juga bisa. Fasad. Terus kemudian berikutnya apa? Struktur rigid frame, rangka kaku. Di sini strukturnya balok dan kolomnya secara bersatu menahan beban. Ini yang rigid frame. Ini ada struktur core atau outrigger ya, yang mendekati kekakuan ya, struktur ini mendekati kekuatan bangunan. Sistem outrigger berfungsi untuk menggabungkan dua sistem struktural yaitu sistem inti dan sistem fundamental. Sistem struktural ini umumnya digunakan dalam bangunan yang tingginya 70 meter dan 70 lantai. Kemudian ada struktur wall frame juga ada ya, kita bisa juga cek nanti frame bagaimana di situ terdiri dari dinding atau bingkai berada secara horizontal sehingga menciptakan sistem lebih kuat dan lebih kaku. Ini boleh teman-teman nanti kasih contoh-contohnya ya. Sistem struktur bracing tadi sama ya. Struktur brace frame ini konstruksi baja sama juga sebenarnya, jadi lebih ke pengaku ya biasanya. Ketinggian rendah biasanya untuk pabrik mungkin ya biasanya. Nah berikut komponen-komponen struktur tadi ada kolom, balok ya teman-teman, ada tangga, plat mungkin kita udah tahu ya. Ada atap, kuda-kuda, pondasi, slope. Ini sebagai informasi aja. Jadi bagian-bagian komponen dari struktur bangunan itu ada kolom, balok, tangga, plat ya, dan ada atap, kuda-kuda dan pondasi. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, sekilas sedikit tentang teori matrik yang kita akan nanti pakai ya. Definisi matrik, suatu matrik adalah susunan segi 4 siku dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry dalam matriks. Ini menurut Howard Anton 1987 dalam buku 2. Sehingga dengan kata lain matrik merupakan susunan dari bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolomnya ya. Bilangan tersebut dinamakan elemen penyusun matrik, diapit oleh tanda kurung siku. Nah, kita lihat aja di bawah. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan matriks A, berarti di sini ada namanya baris, ada namanya apa namanya nih? Kolom. Jadi ada baris dan kolom. Baris 1, baris 2, baris 3 atau baris KM. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi di sini tuliskan A M kali N. Itu ordo ordonya ya, M kali N. A itu nama matriksnya, M itu banyak baris dari matriksnya. Berarti kalau ini berapa kali berapa? Kalau begini 3 kali 3 ya, 3 kali 3 ya. Berarti di sini ada barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Ini ordonya, ini ordo suatu matrik M kali N. Nah kalau ini ordo berapa nih? Kalau yang ini, yang A 2 kali 2. 2 kalau 2. Kalau yang B? 2 kali 2. Yang B? 3 kali 2. 3 kali 2 kali 3. Ingat apa dulu yang pertama apa dulu? Barisnya dulu baru kolomnya. 2 kali 3 Pak. 2 kali 2 kali 3. 3 kali 2. 2 kali 3. Barisnya 3 kali 2 Pak. Barisnya dulu baru kolomnya dulu. 2 kali 3 Pak. 2 kali 3. Ini berarti 1 kali 1 kali 3. 3 kali 1. 3 kali 1. 3 kali 1 apa 2 kali 1? Anu.
1 kali 3 kali 1. 3 kali 1. Barisnya dulu. 3 kali. 3 kali Barisnya kan ada 3 nih. 3 kali 1 Pak. 3 kali 1. Barisnya dulu 3 kali 1. Kalau ini berarti 1 kali 1 kali 2. 1 kali 2. Kalau ini 1 kali 2. kalau ini 1 kali 1. 1 kali 1. Siap betul. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dari jawab aja sini. Oke. Nah, ini sama metode matriks nanti sebenarnya nanti kita pakai itu kenapa? Karena kita nanti butuh membuat satu persamaan ya. Jadi nanti aljabar matriks itu berguna pada analisis struktur karena memungkinkan untuk membuat perumusan pemecahan sebagai satu seri operasi matriks yang cocok untuk digunakan. Jadi secara sebenarnya program SAP ini semua isinya ya. Kan pemodelan semua. Pemrograman semua. Nah, lebih penting ialah memakai cara matriks segala macam struktur dapat yang bisa dengan suatu pendekatan umum. Perhitungan tangan. Ini kelebihannya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau untuk bukunya teman-teman bisa nanti dengan dari yang Pak Yoyong itu boleh ya. Teman-teman bisa ya. Untuk bukunya ya, untuk panduan bukunya teman-teman ada banyak sebenarnya. Ada yang ini juga bisa nih. Bisa metode matrik dengan Pak MX Supartono atau Tedipun atau dengan yang ini juga boleh ya. Dengan yang matrix saya matrix Pak ini ya matrix dengan Pak iya boleh itu tinggal dipilih aja. Nah ini teman-teman ini ya bukunya ya teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman lagi saya buka dulu ya. Buat tuh ini buku panduannya bisa dapatkan amplop ya. Ada pertanyaan teman-teman sebelumnya terkait materi kita? Cukup jelas ya teman-teman ya? Cukup jelas ya.